شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam sehingga kita mampu karena Allah gerakkan seluruh jiwa raga kita memenuhi panggilannya yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita dari sejak kita terbangun dan tidur kita yang telah Allah bangunkan kembali dan sampai insya Allah kita akan tidur kembali terima seluruh ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi besar kita Muhammad kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua yang senantiasa komitmen menjalankan perintah-perintahnya dan berusaha untuk menjauhi semua apa yang dilarangnya. Jadi insya Allah dimuliakan oleh Allah, pagi ini saya mendapat pilihan untuk menyampaikan satu materi yang dikhususkan untuk para peserta pelatihan dai. Kapasitas saya barangkali sebagai narasumber yang memberikan bagaimana menjadi dai di masa kini dan masa yang akan datang, kira-kira seperti itu. Dan jadi saya tidak menyampaikan satu kajian, tapi karena diminta oleh koordinator untuk menyampaikan satu materi tentang bagaimana menjadi dai di masa ini dan juga masa yang akan datang. Saya mencoba memberikan satu materi dan sekarang ini merupakan materi yang kedua. Ya, kalau yang pertama saya memberikan materi tentang apakah kita sudah pantas disebut dai. Nah, maka untuk pagi ini materi yang kedua adalah dengan tema transformasi. Kalau tadi Pak Ali bilang transportasi, ya ini sangat jauh berbeda. Ya, jadi transformasi peran dai dalam menjawab peluang dan tantangan dakwah. Ya, artinya bagaimana seorang dai saat ini dalam berdakwah dan tentu bagaimana yang akan datang. Ya, artinya kita harus mempersiapkan perkembangan yang terjadi. Nilai-nilai sekarang ini sudah berubah. Ya, jadi dengan demikian maka bagaimana peran dari seorang dai. Paling tidak ini dai untuk di keluarga kita minimal, ya, jika ada acara-acara tertentu minimal pembukaannya itu lancar, kemudian isinya dan ditutup juga dengan lancar, kira-kira seperti itu. Saya kurang lebih memerlukan waktu setengah jam ya untuk menyampaikan materi ini karena ini merupakan materi lanjutan dari yang sebelumnya. Ini tujuan pelatihan. Bulan kemarin juga saya memberikan pelatihan kepada para calon dai. Nah, tujuannya kira-kira seperti ini. Ya, cukup banyak, mudah-mudahan bisa terjangkau. Yaitu sekitar 20 yang ditutup dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi para dai. Jadi para dai, para guru, para ustaz, ya,
ada jaminan dari Allah ketika kita menyampaikan atau baliho ini, ya. Kemudian ini juga sudah saya berikan pengertian dai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dai adalah sebutan dalam Islam bagi orang yang bertugas mengajak, mendorong orang lain untuk mengikuti dan mengamalkan ajaran Islam. Dalam materi 1 yang sudah disampaikan. Kemudian berikutnya mengenai pengertian transformasi, ya, Pak Ali menjadi transformasi. Sama menurut bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, transformasi adalah perubahan. Jadi intinya perubahan, ya, perubahan bentuk, sifat, fungsi dan sebagainya. Jadi yang dimaksud perubahan di sini adalah perubahan dalam kajian ini atau materi ini, yaitu peran, fungsi dan tugas dai dalam menyampaikan dakwah saat ini dan yang akan datang. Nah, kira-kira itu bagaimana perubahan seorang dai dalam menyampaikan dakwahnya untuk hari ini dan yang akan datang. Kemudian pengertian perubahan sosial ini banyak di beberapa tokoh. Kalau saya bacakan, tapi sudah saya tampilkan di sini, ya. Jadi menyatakan salah satu tokoh di antaranya yaitu bahwa perubahan menyatakan ruang lingkup perubahan sosial terdiri dari unsur-unsur kebudayaan, baik material dan imaterial. Fokusnya adalah pengaruh besar unsur material terhadap unsur imaterial. Ini menurut salah satu tokoh William. Kemudian tokoh lain juga ada seperti Davis menekankan bahwa perubahan sosial itu sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat, ya. Jadi yang terjadi terutama terjadi dalam perubahan sosial di masyarakat. Kemudian tokoh berikutnya juga menyampaikan bahwa perubahan sosial merujuk pada modifikasi dalam pola kehidupan manusia, ya. Yang tadi saya bilang bahwa nilai-nilai ini sudah berubah sehingga modifikasi tersebut bisa terjadi karena sebab dari internal dan eksternal yang mengakibatkan suatu perubahan. Kemudian menurut tokoh berikutnya adalah definisi perubahan sosial menurut Selo Sumarjan merujuk pada perubahan lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya. Perubahan ini mencakup nilai-nilai sikap dan pola perilaku dan seterusnya, bahwa intinya bahwa perubahan itu bagi seorang dai maka itu wacana, kemudian situasi, kemudian yang lain-lain yang terjadi sekarang ini, maka seorang dai harus mampu membacanya. Nah, satu contoh perubahan, ya, perubahan sosial misalnya Jerman yang dulu menjadi salah satu transformasi pada masanya, seiring perkembangan zaman mulai digantikan oleh kendaraan bermotor. Hal ini merupakan salah satu contoh, ya, dari perubahan sosial, dan contoh-contoh lain tentu banyak. Ya. Kalau dulu misalnya kita terutama di kalangan pesantren mandi itu di kolam rame-rame, ya kan, nyebur rame-rame. Nah, sekarang sudah modern, per kamar sudah ada kamar mandi dan seterusnya. Itu adalah juga sebuah perubahan, ya. Kemudian oleh karena itu dari perubahan-perubahan ini maka satu tantangan bagi dai juga cukup berat, ya. Dai wajib menjadi contoh teladan, terutama di masyarakat, dari perkampungan itu menjadi sorotan bagi dai, ya. Diharapkan seorang dai bisa menjadi teladan bagi umat, terlebih lagi jika dikaitkan dengan tugas dan kewajibannya menyampaikan firman Allah dan sunnah Rasulullah SAW, maka sudah sewajarnya jika umat akan menjadikan tokoh dai sebagai rujukan dalam hidup kesehariannya. Jadi dai memang berat karena gerak-geriknya dari sejak dia terbangun tidur sampai kemudian malam atau tidur kembali dia dilihat oleh masyarakat sekitar, sehingga berusaha seorang dai untuk selalu berbuat baik, kira-kira seperti itu. Kemudian tugas dan fungsi dai adalah meneruskan tugas Nabi Muhammad SAW, yakni menyampaikan firman
firman Allah Subhanahu wa taala seperti yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini tugas fungsi dai ya. Intinya bahwa tugas dai adalah merealisasikan ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an serta Sunnah Rasulullah SAW di tengah masyarakat sehingga dijadikan pedoman dalam kehidupannya, ya, terutama di daerah-daerah, di perkampungan. Cacarnya seorang dai, ya, maka itu menjadi aib kemana-mana biasanya, ya. Oleh karena itu dai harus selalu terkontrol oleh dirinya sendiri, sehingga insya Allah masyarakat akan menjadikannya sebagai panutan. Kemudian ini tolak ukur seorang dai sudah sampai belum pada sini, ya, yaitu segala perubahan dan tingkah laku seorang dai akan dijadikan tolak ukur oleh masyarakat. Dai akan berperan sebagai seorang pemimpin di tengah masyarakat walau tidak pernah dinobatkan secara resmi sebagai pemimpin. Jadi gelar dai itu tidak ada di kampus, ya, tidak ada di perguruan tinggi yang memberikan bahwa Pak Slamet itu seorang dai, tidak ada, ya. Tapi yang memberikan gelar dai itu adalah masyarakat. Nah, kemunculan gelar atau sebutan dai, ya kan, sebagai pemimpin adalah kemunculan atas pengakuan masyarakat yang tumbuh secara bertahap. Karena itu seorang dai harus selalu sadar bahwa segala tingkah lakunya selalu dijadikan tolak ukur oleh masyarakat sehingga ia harus memiliki kepribadian yang baik. Jadi yang memberikan gelar dai itu ya masyarakat, memberikan gelar kiai itu juga masyarakat, memberikan gelar ustaz juga itu masyarakat, bukan satu perguruan tinggi atau akademik tertentu, bukan, ya. Saya panggil Pak Heri kiai, nah saya sebagai anggota masyarakat. Pak Heri mendapatkan gelar kiai misalnya, nggak tahu dari mana, tapi itu sebutan dari orang-orang atau orang-orang muslim tentunya, ya, yaitu masyarakat itu sendiri. Jadi nggak ada, saya pengen dapat gelar dai, nggak bisa, karena dai itu nggak ada pensiunnya, ya. Ustaz kiai misalnya Kiai Fauji tidak ada pensiunnya, nanti kalau saya dapat gelar itu terus, ya. Buya juga nggak ada pensiunnya, Ustaz Kadri nggak ada pensiun, Ustaz Bakali Hatib, ya, nggak ada pensiun. Jadi terus berbeda dengan gelar yang diberikan oleh kampus, selesai dia masa pensiun, usia pensiun, selesai pula tugasnya dia di situ. Tapi kalau dia tidak ada akhir tugas, selama dia masih sanggup, maka akan seterusnya. Karena gelar-gelar ini diberikan oleh masyarakat tanpa kurun waktu tertentu, tanpa batas waktu, ya. Jadi kalau misalnya Kiai Iskandar diberikan gelar, ya, masyarakat nggak bisa dipaksakan terus Pak Iskandar saya senang dipanggil Ustaz Kiai, dan masyarakat yang menilai, nggak bisa. Tapi kalau kampus lulus tidak lulus, kalau dia memenuhi syarat, memenuhi aturan, maka dia mendapatkan misalnya gelar S2 atau S3, doktor misalnya, seterusnya. Itu diperoleh melalui latihan pendidikan. Tapi kalau gelar Ustadz Kiai, walaupun dia sudah berulang kali melakukan pelatihan dai seperti sekarang ini, belum jaminan masyarakat akan menilainya sebagai seorang Ustadz atau Kiai. Itu lebih berat. Oleh karena itu tadi disampaikan tolak ukurnya adalah kepribadian kita sendiri. Nah, ini juga saya sampaikan di tempat lain dalam memberikan pelatihan bagi para calon dai. Saya katakan bahwa saya menyampaikan pelatihan ini, Anda jangan berkeinginan untuk mendapatkan gelar dai, kiai, ustadz dan seterusnya. Tidak ada jaminan itu, ya. Karena yang akan menilai adalah masyarakat, ya. Nah ini. Kemudian syahadah, persaksian, ya, yang menjadi tugas dai adalah pertama syahadah kuliah, yaitu syahadah kuliah ya, berekspresikan dalam karya para penulis
dan menceramah dengan menjelaskan kebenaran dan menggunakan semua sarana dalam rangka menanamkannya secara kekal di hati, ya. Ini sahaja kuliah. Jadi dari para tokoh-tokoh kita terdahulu, ya, seperti referensi-referensi rujukan-rujukan kita sampaikan kepada jamaah, tentunya kepada umat, ya. Kemudian yang kedua adalah syahadah amaliyah, yaitu mewujudkan kesaksian dalam bentuk perbuatan di dunia dan dijadikan sebagai pedoman dasar, ya, tentunya. Nah, oleh karena itu ini adalah merupakan tugas dari para dai yang terus-menerus harus menyampaikan, ya, ajaran-ajaran terutama yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, berikutnya adalah ini tugas berat seorang dai, ya. Tugas berat seorang dai seperti ini. Dai harus mampu menerjemahkan isi Al-Quran atau memahami isi Al-Quran, ya. Ini harus, karena yang akan disampaikan kita itu adalah Al-Quran dan sunnah Rasul kepada masyarakat, sehingga dapat dipahami dengan tujuan untuk menjelaskan kebenaran serta menjadikan pedoman dasar kehidupan, ya. Ini tugas berat dai. Jadi dai harus terus-menerus, ya, untuk mempelajari, memahami isi Al-Quran. Jangan satu detik pun napas kita terhenti dari Al-Quran. Kalau istilah Ustaz Kadri itu, libatkan Allah dalam setiap apapun, ya, karena bagaimanapun campur tangan Allah ada dalam setiap napas kita. Nah, oleh karena itu tugas berat dai adalah diantaranya kita harus paham tentang Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Karena bagaimanapun itu yang akan kita sampaikan. Ketika itu tidak kita menguasainya, memahaminya, ya berat tentunya, akan menjadi sebuah penilaian dari masyarakat. Yang kedua, dai harus mampu menjawab persoalan-persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, ya. Kejadian-kejadian baik itu sifatnya politik, kemudian ekonomi, minimal kita sebagai seorang dai, ya, itu harus mampu menjawab dan harus terus-menerus belajar, tidak boleh berhenti. Itu dai yang tantangan dai ke depan, ya. Dai juga mengemban misi pemberdayaan seluruh potensi yang ada dalam masyarakat. Kalau orang dulu guru atau kiai atau ustadz itu sumber ilmu, ya. Nah, sekarang sudah berubah. Tapi sekarang ini, makanya kalau dulu ustadz atau kiai atau guru itu digugu dan ditiru, ya. Segera ikan lakunya digugu dan ditiru, ya. Nah, sekarang dia sebagai mengalihkan informasi, ya, mentransfer, ya. Berbeda dengan dulu. Oleh karena itu semua ilmu yang kita dapatkan tidak sesusah dulu. Kalau sekarang buka HP, buka laptop, lihat kita mau bicara apa, kita mau mengetahui tentang apa, tinggal dilihat di Google, di internet, maka dengan sendirinya saat itu pun tidak terlalu lama muncul. Ya, kalau dulu kita untuk mendapatkan satu sumber informasi, sumber ilmu, maka kita harus datang ke guru atau kiai, atau lebih majunya lagi datang ke perpustakaan. Nah, sekarang tidak perlu itu, sehingga jangan kaget kalau perpustakaan itu sekarang agak sepi peminat. Bahkan perpustakaan sekarang ini sudah ada namanya perpustakaan digital, ya. Jadi tidak lagi perlu kehadiran buku. Dan di sekolah-sekolah mungkin dari TK sampai perguruan tinggi menerapkan perpustakaan digital sudah dimulai kurang lebih 3 tahun yang lalu. Jadi sekarang di sekolah-sekolah juga ada fasilitas itu, tinggal dibuka, kita membaca buku karangan Nurholis Majid misalnya, atau karangan siapa, dengan mudah, halaman berapa, mengetahui apa, ya. Jadi tidak harus sekarang itu dalam bentuk fisik yang namanya buku tadi. Nah, ini kemajuan. Oleh karena ini tugas berat bagi seorang dai. Bisa jadi jamaah lebih hebat, lebih pintar daripada dai-nya sendiri, karena informasi, ilmu dan sebagainya itu akan mudah didapat. Seperti Pak Jadiko, setiap hari dia membaca, sehingga memorinya di dalam otaknya ini penuh, ya. Sehingga ketika menanyakan apapun, Pak Jadiko bisa dijawab.
ibarat Google berjalan. Ya, coba tanya apa tentang saya dia menguasai. Ya, bisa di-download juga. Kenapa? Ya karena dia membaca terus. Ya, tinggal bagaimana untuk mengembangkan dirinya sebagai seorang dai yang handal, yang hafal, maka harus terus belajar, terutama dua tadi, karena yang disampaikan itu ya terkait mutur Al-Quran itu terkait dengan ilmu apapun ada di dalam. Makanya saya tidak setuju ya ada istilah ilmu agama, ilmu umum. Semua ilmu itu sumber hukumnya dari Al-Quran. Nah kemudian kita juga harus, seperti kemarin saya ke UI ya, ada kerjasama dengan Fakultas MIPA, Matematika IPA, itu sangat luar biasa ya. Semua terbuka untuk kita juga belajar tentang sains itu, baik robotiknya. Saya disambut oleh robot-robot itu ya, dengan nyanyian, dengan selawatan, Nabi segala macam, disambut dengan robot-robot sudah berfungsi. Nah dai itu sekarang harus sudah melacak ke wilayah itu ya, bahwa informasi mungkin bisa saja disampaikan oleh robot ya, karena memang sekarang sudah seperti itu. Nah itu luar biasa ya. Oleh karena itu ini adalah bagian dari tugas berat dai ya. Kalau kayak di Pak Ustadz Gadri, Pak Ustadz Mahathir, itu Buya itu sudah melotot, sudah hafal semua di sisi Al-Quran ya, sehingga dengan mudah ya mengembangkan. Jadi dasar utama kita harus menguasai dulu ya, memahami dulu isi Al-Quran dan terus menerus membaca, mengembangkan tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian fungsi dai meluruskan akidah ya. Jadi agama itu lahir untuk meluruskan kebudayaan, diantara juga akidah ya. Kemudian memotivasi umat untuk beribadah dengan baik dan benar. Ini tugas dai atau fungsi dai, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ya. Kemudian menolak kebudayaan yang destruktif. Destruktif itu yang menghancurkan, yang negatif ya. Kemudian peran dai, keteladanan yang baik, udah hasanah, teladan. Kemudian kecemerlangan ilmiah ya. Kemudian memiliki kesabaran, kemudian aktif dalam berbagai bidang kegiatan. Nanti jangan sampai habis dari ceramah sampai rumah tutup pintu tidur, besok tugas lagi jalan, kemudian masuk lagi rumah tidur, sampai tidak tahu lingkungan. Nah peran dai akan datang nggak seperti itu, harus bergaul juga dengan masyarakat. Kalau ada kerja bakti ya ikut, ada kegiatan sosial maulid nabi dan sebagainya harus ikut. Jangan ikut karena menguntungkan ya, kira-kira menguntungkan saya datang, nggak menguntungkan nggak datang. Jangan seperti itu. Aktif dalam berbagai bidang kegiatan di masyarakat, bahkan termasuk aktif dalam kegiatan misalnya yang kita bisa bantu dengan orang-orang lain yang mungkin berbeda agama dengan kita, yang kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian menampilkan kepemimpinan yang Islam, karena dai juga adalah sebagai seorang pemimpin. Nah kemudian ini pengembangan peran dai ya. Dai sebagai komunikator ya. Kemudian dai sebagai konselor. Jadi dia juga sebagai seorang psikolog ya. Dai itu jika ada umatnya, ada jamaah yang meminta nasihat kepadanya, dia sebagai konselor ya, sebagai psikolog harus memberikan nasihat-nasihat itu. Jadi peran dai bukan duduk atau berdiri di atas mimbar, tapi juga dia di masyarakat harus menjadi peran yang dibutuhkan ya. Kemudian dai juga sebagai problem solver, pemecahan, menyelesaikan persoalan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, bahkan mungkin di kalangan jamaah. Kemudian dai juga sebagai manajer, dia harus mampu membagi waktu ya, menyiapkan dirinya dalam rangka berdakwah. Dai juga sebagai entrepreneur ya. Dalam pengertian di sini bukan berarti pengusaha, bukan ya, tapi paling tidak jiwa dai itu ada ke arah sana. Karena bagaimanapun seperti misalnya siapa yang Agim ya misalnya, dia sudah punya perusahaan air minum waktu itu ya. Nah, perkembangan sekarang saya belum tahu. Kalau tidak ada jiwa ya, jiwa
yaitu entrepreneur. Kemudian ini sifat-sifat yang harus dimiliki seorang dai. Keberadaan dai di tengah masyarakat tidak dapat dipisahkan karena dai adalah agent of change, seorang pembawa perubahan, yang berarti seorang dai harus inovatif, kreatif, dan dinamis. Ia harus selalu mencari ide-ide baru dan mengembangkannya sehingga terwujud suatu masyarakat yang lebih maju. Dai juga sebagai penentu, manusia penentu, yang berarti ia harus tanggap, bijaksana, dan tegas dalam memutuskan sesuatu. Kemudian secara rinci gambaran sifat-sifat dai, yang pertama harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dai juga harus ikhlas dalam melaksanakan tugasnya, harus ramah dan penuh pengertian, ya. Kemudian harus cerdas, bersih, dan tawadu atau rendah hati. Ini nggak boleh sombong jadi dai, ya. Mentang-mentang ilmunya tinggi, segalanya bisa, ya kan, Al-Quran hafal, hadis hafal, ya kan, kemudian sombong. Maka seorang dai tetap harus tawadu, ya. Kemudian juga harus sederhana dan jujur dalam melaksanakan atau dalam tindakannya. Kemudian juga dia harus amanah dan tidak memiliki sifat egois. Harus memiliki semangat yang tinggi dalam tugasnya, harus sabar dan tawakal dalam melaksanakan tugasnya, harus memiliki jiwa teladan atau toleran yang tinggi, kemudian harus memiliki sifat yang terbuka dan demokratis, dan juga harus ramah atau kasih sayang, uswah dan berhasanah, juga tidak memiliki penyakit hati dan dengki. Nah, ini yang berat, ya. Jadi dai sifatnya tidak boleh memelihara penyakit hati dan dengki, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36, surat ke-17, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, ini terkait dengan sifat-sifat dai. Kemudian, nah ini kompetensi, bahasa kompetensi itu sudah lama, ya. Kompetensi itu kemampuan. Seorang dai tidak hanya melakukan dakwah melalui sebuah mimbar, karena dai dijadikan sebagai panutan bagi makhluk. Makhluk itu ya jamaahnya, ya. Kemudian akhlak, moral maupun etikanya merupakan bagian dari dakwahnya. Seorang dai akan berhasil dalam melaksanakan tugas dakwah jika dibekali kemampuan-kemampuan terkait dengan tugasnya. Salah satunya diantaranya yaitu tadi menguasai, memahami isi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah, secara rinci kompetensi dai itu diantaranya adalah kemampuan berkomunikasi. Orang dai tidak bisa bicara, tidak bisa komunikasi, ya bagaimana mungkin menyampaikan sebuah ayat Quran? Dia harus mampu berkomunikasi. Kemudian kemampuan penguasaan diri. Jangan seorang dai ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin harus dijawab, kemudian terjadi perdebatan dan emosinya, itu tidak boleh bagi seorang dai. Ya, dai harus mampu menguasai diri, menguasai dan mengendalikan dirinya ketika mengarah kepada hal-hal yang tidak dikehendaki. Kemudian juga kemampuan pengetahuan psikologi, ilmu kejiwaan, ini harus bagi seorang dai, ya, karena berhadapan dengan jamaah, berhadapan dengan umat, jadi harus menguasai minimalnya, ya, mampulah tahu tentang ilmu psikologi. Kemudian juga kemampuan pengetahuan pendidikan, ya, tentang bagaimana karakteristik masing-masing jamaah, ya, ini harus diketahui oleh para dai. Kemampuan pengetahuan umum sedikit-sedikitnya berapa? 30 menit. Ya, 50 menit. Kemudian kemampuan pengetahuan ilmu hadis, kemampuan ilmu agama dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang dai. Berikutnya yaitu semua kemampuan yang ada pada diri pemeluk agama Islam akan mendekatkannya kepada Sang Pencipta dan seterusnya. Kemudian berikutnya lagi, nah ini dai ideal harus memiliki 5 kecerdasan.
Pak Kadri sudah paham ini sama Pak Ustadz Mahdi ya. Guru ini pasti paham ya. Jadi dai harus memiliki kecerdasan. Yang pertama kecerdasan moral spiritual ya. Jadi etika pribadi kita ya, itu harus dimiliki pribadi ya. Akhlak yang baik ya. Yang pertama yang disebut dengan kecerdasan moral spiritual. Kemudian yang kedua, seorang dai juga harus memiliki kecerdasan intelektual ya. Kemudian yang ketiga, seorang dai harus memiliki kecerdasan sosial ya. Kecerdasan sosial itu adalah bagaimana seorang dai berada di tengah-tengah masyarakat ya. Kemudian memiliki kecerdasan emosional ya, tadi mengendalikan diri ya. Jadi jangan sampai seorang dai setiap ceramahnya marah terus ya. Dia harus mampu untuk mengendalikan emosinya sehingga insya Allah dakwahnya bisa disampaikan. Kemudian kecerdasan motorik gerak yang tadi saya bilang, jangan diam dulu di rumah ya. Mobilitas dai harus bagus ya, karena bagaimanapun dai pasti harus keluar rumah, nggak mungkin di rumah terus walaupun sekarang sudah online. Jadi gerak motorik. Kemudian bagaimana menjadi dai ada 21 ya. Yang pertama ini saya kumpulkan dari berbagai sumber termasuk dari pendapatnya para imam, para al-hikmah ya. Kemudian yang pertama dapat membagi waktu dengan baik, rajin membaca literasi sains dan teknologi seperti yang Prof. Jad dicontohkan ya. Nah, ini syarat harus terus membaca literasi ya, membaca buku terutama sains dan teknologi. Kemudian mampu menghasilkan karya tulis, harus mampu menulis juga. Dai yang sekarang tidak harus banyak, tidak harus berbentuk buku, yang jelas dia mampu menulis. Kemudian gemar melakukan penelitian ya, terutama terkait dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Kemudian menguasai salah satu bahasa asing. Orang-orang kayak kita dulu yang belajar di Mekah juga di Madinah rata-rata hafal bahasa Arab, mampu menguasai berbicara bahasa Arab. Itu artinya bahwa dia menguasai salah satu bahasa asing ya. Nah dai sekarang lebih-lebih bukan hanya bahasa Arab yang dikuasai, tapi juga bahasa yang lain. Ini dai yang berbahasa ya. Kemudian kemampuan menerjemahkan atau memahami isi Al-Quran, kemampuan memahami ilmu hadis, kemampuan ilmu agama secara integral, kemudian mampu berdakwah berdasarkan konstruktivisme dengan pendekatan kontekstual. Jadi teori konstruktivisme ini adalah teori yang membangun ya, teori yang menggali, mengeksplorasi kemampuan-kemampuan dai itu sendiri yang disampaikan kepada jamaah berdasarkan pendekatan kontekstual yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Kira-kira seperti itu. Hal yang harus diingat oleh para dai, saya pikir ini tidak saya sampaikan tadi. Nah, ini jaminan Allah Subhanahu Wa Taala bagi para dai. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang akan adanya kemuliaan yang penuh rahmat bagi guru atau dai yang telah melakukan tugasnya sebagaimana firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanudiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum ahsan ma kanu ya'malun. Yang artinya barang siapa melakukan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Nah, inilah ganjaran atau hadiah ya, atau jaminan dari Allah kepada para dai, kepada para guru, kepada para ustaz. Jadi insya Allah ketika kita betul-betul menyampaikannya dengan baik ya,
Dan itu dalam koridor, dalam jalan yang tetap kita beriman kepada Allah, insya Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau ada yang ingin dipertanyakan, silakan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Sarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.